Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Asatidah yang dimuliakan oleh Allah SWT, bersyukur kita kepada Allah pada kesempatan hari ini kita masih diperkenankan untuk melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita perlu untuk mendasarinya dengan ilmu agar amal kita selama bulan Ramadan ini betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak hal yang jika dilakukan oleh seorang beriman itu akan berakibat melemahkan iman yang telah ada dalam diri seorang itu. Syekh Muhammad Shaleh Al-Munajjid rahimahullah menyebutkan beberapa sebab lemahnya iman. Antara lain adalah jauh dari nuansa iman. Jauhnya seorang mukmin dari nuansa iman dalam durasi waktu yang cukup panjang dapat menjadi sebab lemahnya iman. Allah SWT berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqqi wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Yang artinya, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Quran Surat Al-Hadid ayat yang ke-16. Nuansa iman yang paling mudah didapat adalah dengan banyak bergaul dengan ikhwan fillah, dengan ikhwah fillah, teman beriman yang senang menasihati dan menyemangati dalam ketaatan. Ketika seorang mukmin jauh dari pergaulan dengan ikhwah fillah, baik karena sedang safar dalam waktu yang lama, pindah rumah sehingga pindah ke lingkungan yang jauh dari nuansa iman dan semisalnya, maka sedikit demi sedikit nuansa iman dalam dirinya akan meredup. Oleh karena itu, keberadaan ikhwah fillah di dekat seorang mukmin adalah sebuah anugerah yang luar biasa. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, ikhwanuna ahabbu ilaina min ahlina wa auladina lianna ahlina yudhakiruna dunya wa ikhwanana yudhakiruna al-akhirah. Ikhwan kami lebih kami cintai dari keluarga kami, sebab keluarga kami mengingatkan kami kepada dunia, sedangkan ikhwah kami mengingatkan kami kepada akhirat. Itu yang pertama. Kemudian sebab yang menjadikan lemahnya iman seorang yang kedua adalah jauh dari keteladanan yang baik dan jauh dari thalabul ilmi. Seorang mukmin yang belajar ilmu
kepada seorang guru yang soleh, akan terkumpul pada dirinya ilmu yang bermanfaat, amal soleh, dan keimanan yang kuat. Maka tatkala seorang mukmin tersebut terpisah dari gurunya dalam waktu tertentu, itu akan dapat menimbulkan kerasnya hati dan menjadi sebab lemahnya iman. Seperti itulah yang dirasakan para sahabat ketika Rasulullah SAW wafat. Mereka kehilangan sosok panutan terbaik sepanjang zaman. Rasa kehilangan itu membekaskan kelemahan hati dan penyusutan iman pada diri para sahabat. Demikian pula ketika seorang mukmin jauh dari aktivitas thalabul ilmi dan interaksi dengan kitab-kitab turos, maka itu akan menjadikan iman seorang mukmin melemah, sebab interaksi dengan ilmu syar'i akan membuahkan keimanan pada diri seorang. Masya Allah, ini yang kedua, ini luar biasa. Maka mari kita senantiasa tidak jauh-jauh dari thalabul ilmi. Jangan lantaran karena kita disibukkan dengan media sosial atau kesibukan kerja kita sehingga kita tidak thalabul ilmi lagi. Bisa dengan kita mendatangi taklim-taklim yang sekarang luar biasa bertebaran di mana-mana. Di masjid-masjid para ustadz-ustadz besar turun, mereka mengajarkan umatnya tentang untuk thalabul ilmi. Kemudian penyebab lemah iman yang berikutnya adalah yang ketiga, tenggelam dalam kesibukan duniawi. Kesibukan duniawi telah banyak membuat lalai pribadi-pribadi insan beriman. Bahkan kesibukan duniawi telah berhasil memaksa hati untuk tunduk menjadi budak dunia. Kesibukan terhadap dunia telah menjadi sebab lemahnya iman. Dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan, Innallaha qala, sungguhnya Allah SWT berfirman, Inna anzalnal mala liiqamis shalah wa ita'iz zakah walau kana libni adam wadin la ahabba ayyakuna ilaihi thanin walau kana lahu wadiyani la ahabba ayyakuna ilaihima thalithan wala yamla'u jawfa ibni adam illa turab summa yatubullahu ala man taba. Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT berfirman, sesungguhnya kami turunkan keberadaan harta untuk menegakkan sholat dan membayar zakat. Seandainya anak keturunan Adam memiliki satu danau harta, niscaya dia ingin memiliki dua. Jika dia memiliki dua lembah, di sini diartikan dengan danau, niscaya ingin memiliki 3 danau. Dan tidaklah anak Adam akan puas kecuali setelah dipenuhi tenggorokannya oleh tanah. Lalu Allah mengampuni siapa saja yang bertaubat. Oleh sebab itu Rasulullah SAW berwasiat kepada umatnya agar tidak berlebihan dalam ambil bagian dalam urusan dunia, sehingga menyibukkan dirinya kemudian lalai dengan Tuhannya. Rasulullah SAW bersabda, innama yakfi ahadakum ma kana fid dunya mithlu zadir raqibi. Sesungguhnya cukup bagi seorang di antara kalian terhadap dunia ini seperti bekal bagi seorang yang sedang perjalanan. Jadi mengambil bagian dunia ibarat seperti bekal untuk bagi seorang yang bepergian. Kemudian urusan yang menyebabkan lemahnya iman berikutnya adalah sibuk dengan urusan harta, istri, dan anak. Sibuk dengan urusan harta, istri, dan anak sangat berpotensi menjadi sebab lemahnya iman. Allah SWT berfirman, wa'lamu
annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Yang artinya, dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Surat Al-Anfal ayat yang ke-28. Dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan pada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda perang, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Quran Surat Al-Imran ayat yang ke-14. Ayat di atas bermakna bahwa apabila cinta terhadap wanita atau istri, anak, dan harta didahulukan daripada ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, maka rasa cinta tersebut akan mendatangkan celah bagi dirinya. Namun jika rasa cintanya kepada hal-hal tersebut dibangun di atas aturan syar'i dan untuk ketaatan kepada Allah, maka ini adalah perbuatan yang terpuji. Jadi bagaimana kita mendudukkan istri, anak, dan harta kita agar timbul ketaatan kepada Allah SWT? Tentunya kita perlu pandai-pandai menempatkan pada posisinya. Kemudian sebab berikutnya yang melemahkan keimanan seorang adalah panjang angan-angan. Obsesi untuk menguasai apa yang ada di dunia. Angan-angan yang terlampau jauh melebihi kemampuan yang dimiliki menjadi salah satu sebab lemahnya iman seorang muslim. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong, maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka. Quran Surat Al-Hijr ayat yang ketiga. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Inna akhwafa ma akhafu alaikum isnatani, ittiba'ul hawa wa tulul amal. Fa amma ittiba'ul hawa fayasuddu 'anil haqqi wa amma tulul amali fayunsil akhirah. Sesungguhnya hal yang paling aku takutkan yang terjadi pada diri kalian ada dua, yaitu mengikuti hawa nafsu dan panjang angan-angan. Mengikuti hawa nafsu akan menghalangi dari kebenaran. Panjang angan-angan akan menghalangi diri dari akhirat. Kemudian yang menyebabkan lemah iman seorang itu adalah porsi makan, tidur, dan perkataan yang berlebihan. Nah, terutama kaitan kita pada bulan Ramadan ini. Porsi makan yang berlebihan itu ternyata dapat menumpulkan akal dan memberatkan badan dari ketaatan. Sedangkan berlebihan dalam berbicara itu akan merapuhkan hati. Berlebihan dalam bergaul akan menyibukkan diri dengan manusia, sehingga waktu untuk berkholwat dengan Allah menjadi terkikis dan kesempatan muhasabah menjadi berkurang. Sementara berlebihan dalam tertawa dapat mematikan hati. Tindakan-tindakan berlebihan tersebut menjadi salah satu sebab lemahnya iman seorang muslim. Rasulullah SAW bersabda, La tuksirud dhahika fa inna kasratad dhahiki tumitul qalba. Janganlah kalian banyak tertawa,
karena banyak tertawa akan mematikan hati. Hadis riwayat Ibnu Majah. Asatidwan wal asatidah yang dimulakan oleh Allah SWT. Itulah beberapa hal yang perlu kita waspadai akan menimpa diri kita, yang menyebabkan lemahnya iman kita, sehingga na'udzubillah wal iyadzubillah kita melalui hari-hari di bulan Ramadan dengan menyanyikan waktu. Untuk itu nasihat yang berharga ini untuk saya pribadi dan untuk semuanya, mari kita berhati-hati dengan sebab lemahnya iman seorang, yaitu jauh dari nuansa iman, kemudian jauh dari keteladanan yang baik, dan juga jauh dari thalabul ilmi, kemudian tenggelam dalam kesibukan duniawi, kemudian sibuk dengan urusan harta, istri dan anak, kemudian panjang angan-angan dan berlebihan dalam porsi makan, tidur dan perkataan. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, sehingga kita menjadi seorang mukmin yang imannya senantiasa kuat, senantiasa bertambah, sehingga kita mudah dalam beramal soleh, mudah dalam melalui bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Demikian kurang lebih yang mohon dimaafkan. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.